Shalom, selamat siang. Selamat siang, shalom ya. Ya, kita bersyukur hari ini dalam anugerah Tuhan kita ada di minggu yang ketiga di bulan yang ke-6, pertengahan tahun ya. Ya, tema kita pada hari ini adalah keseimbangan antara iman dan perbuatan. Kita kadang-kala kalau berbicara tentang kata seimbang, di dalam pikiran kita itu seperti ada satu garis ataupun satu timbangan, seimbang ya, seperti ini. Artinya kalau seimbang itu kiri dan kanan harus sama berat. Nah, kalau tidak sama berat berarti tidak seimbang. Itu yang biasanya digunakan oleh kita di dalam tolok ukur kita ketika berbicara tentang seimbang. Terkadang hal ini juga disamakan dengan kata adil. Ketika kita berkata adil itu seperti seimbang. Kalau si A dapat 2, berarti si B dapat 2. Itu namanya seimbang, itu namanya adil. Benar? Nah, dalam konteks tertentu itu bisa benar. Tapi dalam konteks tertentu tidak berlaku demikian juga. Ya, apalagi di dalam hal kerohanian. Kalau kita berbicara tentang kata adil atau kata seimbang, ingat ketika Yesus memberikan perumpamaan kepada orang-orang tentang pertanggungjawaban. Ada yang diberikan berapa talenta? Ada yang 1 talenta, ada yang 3 talenta, ada yang 5 talenta. Ya, ada yang 10 talenta, ada yang 100 talenta. Kenapa berbeda-beda? Apakah itu seimbang? Apakah itu adil? Di dalam konteks tersebut, ada orang yang mendapatkan hanya 1 talenta, dia protes kepada Tuhan. Tuhan gak adil. Mengapa yang lain dikasih banyak, saya hanya 1 talenta? Tetapi di dalam narasi tersebut, ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, dia berkata, Tuhan memberikan sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Ya, jadi kita lihat dalam bagian ini terkadang konsep kita manusia tentang keadilan, konsep kita tentang keseimbangan tidak sama dengan apa yang dimaksudkan di dalam pengajaran Tuhan Yesus. Nah, untuk itu mari kita lihat apa yang firman Tuhan maksudkan ketika dia berbicara tentang iman dan perbuatan. Yang kalau tadi kita dengar kalau tanpa iman, kalau tanpa perbuatan, iman itu adalah mati. Mari kita lihat bersama. Di dalam ayat yang ke-14, di situ dikatakan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Adakah gunanya Bapak Saudara jika seorang mengatakan dia punya iman, padahal dia tidak punya perbuatan? Ada gunanya enggak? Ini kan pertanyaan. Adik bilang enggak ada. Ada gunanya. Kalau seorang bilang dia punya iman, tetapi dia tidak punya perbuatan, ada gunanya? Ada enggak gunanya? Enggak. Ada atau tidak? Halo? Ibu Lasma, ada enggak? Ini pertanyaan, mohon dijawab. Ada enggak? Apa gunanya? Ya, adakah gunanya kalau orang berkata dia punya iman tapi tidak punya perbuatan? Ada gunanya enggak? Tidak ada. Ada. Ya, pada ragu ini. Kalau yang tidak enggak perlu ditanya ya, karena yang ada gunanya apa? Bagi tahu rahasianya. Gunanya apa? Jawab aja. Apa gunanya orang bilang dia punya iman tanpa perbuatan? Ada gunanya? Ada. Itu gunanya gaya-gayaan, sok-sokan. Saya punya iman, tapi tanpa perbuatan itu hanya gaya-gayaan aja. Tetapi mari lihat Bapak Saudara. Iman tanpa perbuatan. Iman itu datangnya dari mana? Perbuatan itu datangnya dari mana?
Bagaimana usaha seseorang supaya mendapatkan iman, dan bagaimana usaha seseorang sehingga dia boleh menghasilkan perbuatan. Sebenarnya Bapak Saudara, dalam perenungan saya tidak tahu Bapak Saudara apakah pernah merenungkan hal ini. Adakah seseorang bisa menghasilkan iman tanpa perbuatan? Adakah seseorang, adakah manusia, adakah diri kita ini bisa memiliki iman tanpa perbuatan? Hah? Ada? Ada enggak? Tidak ada. Setuju? Saya sama. Seseorang hanya bisa memiliki iman kalau dia sudah memiliki tindakan perbuatan. Betul. Kenapa? Kalau bicara iman, terkadang kita konotasi pikiran kita, iman itu berbicara tentang berarti di dalam diri kita, pengetahuan. Atau ibaratnya kalau kita lebih menyederhanakan tentang iman dan perbuatan ini seperti pengetahuan tanpa tindakan, betul ya? Jadi iman itu seperti misalnya pengetahuan kita, apa yang kita tahu. Sedangkan perbuatan itu adalah aplikasi atau dampak dari apa yang kita tahu. Ketika kita ingin cari tahu, apa yang kita lakukan? Kita pasti harus berbuat. Baik kita mendengar, baik kita mencari tahu, baik kita melihat, kita belajar dari hal tersebut sehingga menambah pengetahuan kita. Begitupun dengan iman. Iman itu lahir dari pendengaran akan firman Kristus. Itu merupakan satu tindakan ketika engkau mendapatkan iman, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, iman dan perbuatan ini itu dua hal yang tidak terpisahkan, seperti uang logam. Tetapi kenapa Yakobus kemudian bilang iman tanpa perbuatan itu adalah mati, sia-sia? Saya mendapati bagian pertama ini, saudara. Kalau iman, walaupun kita punya iman tanpa perbuatan, bisa ada, bisa. Tidak ada perbuatan lanjutan di mana engkau mengaplikasikan usaha yang sudah engkau dapatkan sehingga engkau memiliki iman di dalam kasih karunia anugerah Allah dalam Kristus, tapi engkau tidak melakukannya, maka engkau tidak akan mendapatkan hasil lanjutan dari usaha Anda. Jadi ini berbicara buahnya, dampaknya dalam kehidupan kita. Jadi apa gunanya, saudara-saudara? Ya gunanya ya udah hanya jadi pajangan saja. Bukankah ketika orang berkata tanam pohon, orang pingin kalau tanam pohon ingin dapat apa? Buah. Betul ya? Tetapi pohon sekarang kan banyak manfaatnya selain buah, betul ya? Bisa menjadi apa? Peneduh. Jadi orang berpikir, wah nggak apa-apa, yang penting dia tumbuh rindang, tapi kemudian tidak ada buah, ya jadikan saja dia sebagai pohon peneduh. Bagi kita boleh, tapi bagi firman Tuhan, bagi Allah tidak boleh. Kenapa? Kalau pohon tanpa buah, firman Tuhan bilang apa? Dia akan ditebang, dia dijadikan kayu bakar. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau iman tanpa perbuatan, maka itu juga tanpa hasil. Apa yang kita inginkan dari iman kita di dalam Tuhan? Kita harus melakukan sesuatu. Ya, jadi ada contoh ya, lampu indah tanpa listrik, wah, hanya jadi pajangan saja. Ya, saya pikir itu sudah cukup jelas ya.
Makanya kalau orang punya iman tanpa perbuatan, kesimpulan yang paling benar itu adalah iman yang kosong. Berarti dia perlu mengisi. Ya. Dalam ayat 15-16 ada contoh orang yang pakaian compang-camping di tengah musim dingin. Kita tahu dia harus melewati satu perjalanan, dia belum makan, dan kita berkata, pergilah, semoga engkau mendapatkan kehangatan dan engkau merasa kenyang. Padahal kita memiliki sesuatu yang kita bisa berikan kepada orang tersebut. Maka itu adalah omon. Itu kepedulian tanpa aksi, iman tanpa aksi. Ya, orang tidak akan mendapatkan bagian. Saya bersyukur minggu lalu saya pakai ilustrasi ini, dan ternyata itu masih sangat relevan dengan bagian kita hari ini. Ya, seseorang ketika dia ingin mendapatkan sesuatu, apa yang dia perlu lakukan? Seperti gadis ini, itu hanya mimpi saja. Kalau engkau ingin sehat tapi hanya tidur-tidur, kemudian kapan saya sehat ya? Engkau ingin berhasil, dapat nilai yang bagus, tidur-tidur sambil lihat-lihat jam, kapan saya dapat nilai bagus ya? Kita hanya melihat-lihat dan melihat-lihat tanpa ada tindakan, hanya tidur-tidur, berbaring-berbaring. Kita bisa dapatkan sesuatu? Bisa, tetapi tidak seperti yang kita harapkan. Ya, akan berbanding terbalik dari apa yang kita harapkan. Ketika kita punya iman, kita punya pengetahuan yang baik, tetapi kita tidak punya tindakan. Makanya ayat 17 ini sangat baik sekali. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Usaha kita, usaha dari Allah dalam Kristus yang telah memberikan kita iman, sehingga kita bisa mendapatkan iman. Tetapi itu ketika tidak dipelihara, pemeliharaan iman itu firman Tuhan berkata, lakukan apa yang kau tahu, tapi kita tidak lakukan, maka lambat laun iman itu akan mati. Iman yang sejati, maka saya sebenarnya tidak setuju dengan kata sejati atau kata tidak sejati, ya, gitu ya. Seperti orang Kristen. Kristen apa semua saya kurang setuju sebenarnya. Ada orang bilang Kristen KTP, Kristen apalagi, ya apalah semuanya. Saya sebenarnya nggak setuju dengan istilah-istilah tersebut. Kenapa? Karena kalau berbicara Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Jadi tidak ada pengikut Kristus KTP, ya, tetapi di dalam realita keseharian dengan beraneka ragam orang yang punya iman yang sama tapi punya perbuatan yang berbeda-beda, muncullah seperti tolok ukur di dalam istilah-istilah tersebut. Tetapi kalau kita mau mengacu pada istilah itu sebenarnya, maka harus seperti itulah. Kalau dia Kristen berarti Kristen, tapi kalau dia tidak seperti Kristen walaupun dia beragama Kristen, sebenarnya dia tidak Kristen. Begitu dengan iman, ya sama dengan iman. Kalau dia punya iman, dia pasti harus menghasilkan buah. Iman yang tidak menghasilkan adalah iman yang palsu. Ya. Iman menginspirasi dan menghasilkan perubahan melalui kasih, kepedulian, dan tindakan nyata. Dan yang kedua, iman dan perbuatan tidak bertentangan. Itu akan selalu melengkapi dan akan menghasilkan keselarasan. Makanya Yakobus menegur kepada para jemaat pada waktu itu, dia bilang apa? Tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi sebenarnya bagi saudara, orang yang tidak punya iman, apa yang bisa dia lakukan? Bisa? Tidak ada yang kita bisa lihat.
Tetapi orang dengan segala perbuatan-perbuatannya lah kemudian kita bisa nilai, bisa kita lihat imannya itu seperti apa melalui perbuatan-perbuatannya. Jadi sebenarnya Bapak Saudara, kalau saya boleh katakan, kita semua punya iman. Tetapi perbuatan-perbuatan kitalah yang kemudian akan membuktikan iman kita seperti apa. Ada satu gambaran yang disampaikan oleh Yakobus. Dia memberikan perbandingan dengan siapa? Dengan setan. Ini setan ini siapa? Setan ini ingat bukan roh orang mati. Bukan orang mati yang kemudian rohnya gentayangan. Ya, karena konsep saya dulu waktu belum bertobat, kalau bicara setan itu berarti siapa? Orang yang sudah mati, itu hantu. Itu setan. Ini bukan, ya. Ini adalah roh-roh jahat, ya. Para antek-antek iblis, ya. Setan percaya dan gemetar. Setan tahu hanya ada satu Tuhan, mereka percaya dan mereka gemetar. Ingat, ada orang yang kerasukan roh jahat yang tinggal di kuburan. Ketika dia melihat Yesus, dia datang kepada Yesus, dia tersungkur di hadapan Yesus, dia menyembah Yesus, dia mengatakan, Yesus, engkau adalah anak Allah. Dia tahu, dia percaya Yesus dengan segala kuasanya. Tetapi persoalannya, samakah iman kita dengan iman setan? Kalau kita berkata percaya, sama enggak? Ini koreksi bagi kita semua. Kalau iman kita seperti iman para setan tadi, itu hanya sampai di pengetahuan tanpa perbuatan, tanpa tindakan, maka kemungkinan kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan para setan tadi. Sehingga Bapak Saudara, Yakobus kemudian sekali lagi dengan keras dia berkata, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Di sini kita mendapatkan jawaban sebenarnya. Mengapa Yakobus dengan keras menuliskan surat ini? Karena ada orang-orang tertentu yang memiliki pendirian, yang diajar, yang dikasih tahu, tidak mau tahu, tidak mau menerima. Maka dia bilang, engkau adalah orang-orang yang bebal. Apa kebebalan mereka? Mereka berpikir dengan cukup percaya kepada Yesus, cukup. Tidak ada lagi next tindakan yang perlu dilakukan. Cukup dengan anugerah Tuhan, selesai semua. Bapak Saudara, itu keliru. Anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus tanpa kita usahakan, tanpa kita perbuat, itu kita terima. Tetapi bagaimana itu bisa menghasilkan sesuatu buah dalam kehidupan kita yang bisa dinikmati oleh orang lain untuk memuliakan Tuhan, itu harus melalui perbuatan-perbuatan kita. Orang tidak bisa mengenal Kristus tanpa ada seseorang yang memperkenalkan, tanpa ada seseorang yang memperkenalkan, baik melalui perkataan, baik melalui tindakan cara hidup. Orang tidak bisa kenal. Saya senang beberapa waktu ini nonton debat, ya. Nonton debat antara orang yang apologetika lah, ya, nonton debat. Kelihatan banget mana yang kemudian mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan mana yang tidak, ya, melalui debat. Itu hanya nonton saja debat. Itu salah satu bagian yang mereka lakukan. Itu kelihatan, Bapak Saudara. Maka dari hasil debat itu orang-orang yang menonton kemudian mengambil tindakan, mengikuti yang A, meninggalkan yang B. Kenapa? Hasil daripada apa yang ditunjukkan oleh orang-orang melalui iman mereka. Tanpa hal tersebut, orang-orang tidak akan pernah tahu
Ada yang salah dalam kehidupan mereka. Ada yang benar yang perlu diikuti, yang perlu dinikmati. Jadi kebersamaan kita dengan orang lain itu akan menolong kita dan menolong orang lain untuk semakin menguji sampai sejauh mana iman kita melalui perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Saya bertemu dengan ada seorang gadis, dia enggak tanya, dia pikir saya bukan orang Kristen. Saya bilang saya Kristen, saya pendeta. Hah? Dia enggak percaya. Hah? Iya, saya pendeta. Kamu pernah ketemu enggak dengan orang Kristen? Belum pernah. Ya, saya ini orang Kristen. Baru dia ajak saya, Pak, ayo jadi seperti saya saja, ikut dengan iman saya. Hah? Kenapa? Gitu ya. Kenapa? Dia bilang iman saya itu mengajarkan hal-hal yang baik. Baru saya tanya dia, apakah saya kurang baik? Gitu ya. Oh, Bapak juga baik. Apakah yang lebih baik kemana? Saya atau kamu? Oh, Bapak masih lebih baik. Wah, berarti iman saya yang lebih baik dong. Saya nggak ajak dia, ayo ikut, enggak. Kenapa saya nggak ajak dia? Orang bisa bertanya seperti itu. Nantilah ya. Itu urusan lain ya. Bagi saya, Bapak Saudara, untuk mengajak orang percaya Yesus untuk jadi Kristen, bukan. Saya perlu mengajak dia untuk mengenal Yesus terlebih dahulu sebelum kita ajak bersama-sama dengan kita. Banyak orang, ya itu urusan masing-masing, tetapi banyak orang yang saya lihat mengajak mereka jadi Kristen tanpa mengajak mereka terlebih dahulu mengenal Kristus. Bisa jadi karena setelah dia jadi Kristen dia bisa mengenal Kristus. Tetapi ada orang sudah jadi Kristen sudah lama tapi dia tidak pernah mengenal Kristus. Wah, ini sangat berbahaya ya. Oke. Jadi ini Bapak Saudara, keseimbangan iman dan perbuatan itu adalah keseimbangan iman dan perbuatan itu akan menghasilkan hidup rohani yang sehat. Tahu melakukan hidup dalam kebenaran. Saya merenung begitu. Kalau iman kan dalam pikiran, dalam otak kita, betul ya? Kalau kita bandingkan dengan pengetahuan tadi. Sedangkan perbuatan di mana? Tangan kaki kita. Kalau kita banyak pengetahuan di sini, berarti kepala kita semakin apa? Besar kecil? Besar kan? Betul ya? Semakin besar, semakin besar. Tanpa ada pengeluaran, artinya apa? Tangan kaki kita semakin kecil. Karena prinsip pembesaran otot itu mereka bilang begini, benar atau salah saya nggak tahu. Semakin banyak digunakan, itu akan semakin besar. Betul ya? Semakin besar. Kalau semakin jarang digunakan, itu akan semakin mengecil. Gitu. Nah, boleh bayangkan, semakin besar iman kita, kepala kita, semakin kecil kaki kita, kelihatan gimana? Aneh, gitu ya. Aneh banget. Kita gampang tumbang. Kenapa? Karena berat di kepala, betul. Sebaliknya pun sama. Kita banyak berbuat, tetapi ini kosong. Ibaratnya semakin kecil, tapi ini semakin besar. Akibatnya gimana? Semakin sulit kita melangkah. Betul. Jadi orang yang dalam perenungan saya, kalau kita memiliki banyak iman, pengetahuan yang banyak, tapi tanpa perbuatan, kita akan mengalami kecelakaan dari dalam. Kalau manusia dalam dunia kesehatan itu bisa gampang stroke, banyak pikiran, banyak yang kita tahu tidak lakukan, akhirnya kita bisa stroke, bisa stres. Betul ya? Sakitnya itu dari dalam. Kalau banyak pengetahuan, banyak orang yang banyak tahu sesuatu tapi dia tidak bisa melakukan, tidak bisa mencapai. Akibatnya apa? Stres. Betul. Gila. Itu. Sebaliknya, kalau orang banyak melakukan tanpa tahu yang dilakukan, mengakibatkan apa? Cedera secara fisik. Itu pasti. Jadi implikasi dua bagian yang berlebihan ataupun berkekurangan satu dengan yang lain itu akan menyebabkan
ketimpangan, dan kesakitan. Ya. Yang terakhir, tanpa roh tubuh mati, tanpa perbuatan iman mati. Maka Bapak Saudara, yang perlu kita lakukan agar supaya iman kita bertumbuh adalah berbuat, dan berbuat. Ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Tanpa roh tubuh menjadi bangkai, tanpa perbuatan iman menjadi mati. Nah, keseimbangan iman dan perbuatan adalah indikator iman yang sejati dan hidup. Kesimpulannya Bapak Saudara, Tuhan tidak hanya menilai seberapa kuat kita percaya, tetapi seberapa jauh kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, menuruti perintah-perintah Tuhan. Di dalam pembacaan kita ada dua tokoh yang disebutkan, ada dua orang yang disebutkan. Yang pertama siapa? Siapa? Masih ingat tak? Siapa tadi yang kita baca? Ingat nggak? Ingat atau lupa? Lupa ya. Yang pertama Abraham. Abraham, dia dibenarkan imannya ketika dia rela mempersembahkan anaknya. Tetapi anaknya tidak kemudian menjadi korban, tetapi rela dia mau melakukan. Jadi contoh yang paling awal yang terkadang bisa menjadi teladan kita, kunci bagi kita agar supaya iman kita berhasil menghasilkan sesuatu. Jangan pikir dulu apa hasilnya. Pikir saja, yang penting kita mau melakukan taat firman Tuhan. Itu saja. Kalau kita sudah pikir hasil akhirnya antara untung dan rugi, kebanyakan disitulah kita gagal untuk melangkah, untuk berbuat. Abraham, dia melangkah. Dia punya tekad, menuruti, mentaati firman Tuhan. Dia rela memberikan apa yang dia sayangi. Tapi kemudian Tuhan memberikan hasil yang lebih baik daripada apa yang dia lakukan. Iman, melangkah, bukan hasil. Kita terkadang seringkali terhambat perbuatan kita karena kita sudah pikir hasil duluan. Itulah kita manusia, ekonomis banget, gitu ya. Kita ingin melakukan sesedikit mungkin untuk mendapatkan hasil sebesar mungkin. Ketika kita tahu hasilnya tidak memadai, kita takut untuk melakukan. Contoh Abraham itu luar biasa. Dia tidak berpikir apa yang akan dia dapatkan. Kalau pikir secara ekonomis dia rugi, dia akan kehilangan anak yang sangat dia kasihi. Tetapi tidak demikian, dia rela melakukan itu. Orang yang kedua, siapa? Sudah cek tadi belum ya? Allah. Orang kedua siapa? Perempuan Rahab. Yakobus menuliskan dua perbandingan ini, laki-laki dan perempuan. Bapa segala orang percaya dari orang Ibrani, dan Rahab, seorang perempuan dan seorang pelacur yang tidak dianggap. Sudah perempuan, pelacur lagi, maaf kata. Itu secara statusnya benar-benar tidak dianggap. Tetapi kenapa Yakobus, kenapa firman Tuhan sengaja menuliskan bagian itu, mengambil perbandingan dua orang ini yang sebenarnya nggak bisa dibandingkan, benar, nggak cocok, nggak level antara langit dan bumi. Tetapi kenapa firman Tuhan menuliskan akan hal ini? Menegaskan kita kembali, kalau kita mau berbuat sesuatu, tidak pandang siapa engkau. Tidak pandang. Yang Tuhan pandang adalah ketaatan kita. Ketika kita mau melakukan iman kita melalui perbuatan kita. Apa yang kau mau lakukan dengan iman di dalam Kristus Tuhan? Bapak Saudara, ini bagian yang penting. Ya. Kita baca bersama 3.
Tuhan tidak hanya menilai seberapa kuat kita percaya, tetapi juga seberapa jauh kita melangkah berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Ingat, iman tanpa perbuatan dalam bagian ini adalah ketika kita memiliki iman di dalam Yesus. Bukan bagaimana supaya kita diselamatkan di dalam Yesus. Kita diselamatkan hanya karena iman di dalam Yesus yang telah memberikan kita keselamatan. Enough, cukup sampai di situ. Tetapi bagaimana iman di dalam Yesus yang kita sudah terima sebagai kasih karunia anugerah itu bisa mendapatkan, bisa menghasilkan buah-buah yang kemudian dinikmati oleh orang lain sehingga bisa memuliakan Allah. Maka itu harus melalui tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan. Tanpa itu, iman, kepercayaan, keselamatan yang sudah kita terima di dalam Yesus perlu kita renungkan kembali. Apakah kita benar-benar sudah percaya, sudah diselamatkan dalam Yesus? Karena anugerah keselamatan di dalam Yesus itu merupakan satu paket lengkap ketika Tuhan memberikan kepada kita. Ketika kita diselamatkan, di dalam bagian keselamatan itu ada tugas tanggung jawab untuk melakukan apa yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur boleh mengingatkan kami kembali bahwa Engkau telah menganugerahkan iman kepada kami ketika kami percaya kepada Yesus Kristus. Namun minta ampun Tuhan, karena terkadang iman di dalam Kristus yang kami miliki hanya terkadang tersimpan di dalam hati pikiran kami, sanubari kami yang terdalam, tanpa kemudian bertindak menghasilkan sesuatu. Taat perintah Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kiranya dengan firman Tuhan yang sudah kami baca, kami renungkan, kami boleh melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan melalui hidup kami. Sehingga iman di dalam Kristus yang ada di dalam hidup kami semakin bertumbuh menghasilkan buah melalui perbuatan-perbuatan yang kami lakukan. Sehingga orang-orang di sekeliling kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Kristus di dalam kami. Menikmati iman yang kami miliki dalam Kristus melalui perbuatan-perbuatan kami. Sehingga mereka juga boleh memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, mampukan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.